Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih Allah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Permukaan bumi tidak sama antara satu dengan yang lain. Maka bumi yang sedang kita duduki ini adalah bumi yang mulia. Salat berjamaah di dalam masjid ini 27 rakaat keutamaan dibandingkan kita salat di rumah, di kantor, di tempat yang lain. Maka pemilihan ini dimuliakan oleh orang yang beriman. Di luar sana berapa banyak orang-orang yang hidup sehat sama seperti kita, tapi mereka tidak ada bersama kita. Dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesar, nikmat istiqamah iman dan Islam. Oleh sebab itu, salah satu dari rukun khutbah adalah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Syukur dengan lidah, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan, mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan semua transaksi. Pegawai di kantor dengan urusan menumpuk, tinggalkan. Pedagang dengan toko dan rukonya, tinggalkan. Dosen dengan mahasiswanya, guru dengan santrinya di lokal. Maka Allah mengatakan tinggalkan, tapi bukan untuk waktu yang lama. Selesai salat, idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Islam tidak mengajarkan orang duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Oleh sebab itu ketika masuk masjid doanya berbeda dengan doa keluar masjid. Ketika akan masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayangmu. Tapi begitu keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan untukku pintu-pintu karunia rezekimu. Tapi jangan lupa, wadhkurullaha katsira, perbanyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun. Dengan banyak mengingat Allah, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mengingat bukan hanya sekedar menyebut di ujung lidah, di tepi bibir. Mengingat bukan hanya sekedar ada dalam kepala. Mengingat bukan hanya sekedar merenung di dalam hati. Mengingat maknanya berpengaruh terhadap kepribadian. Seorang pedagang mengingat Allah, maka dia tidak akan curang dalam timbangannya. Seorang pegawai mengingat Allah, maka dia tidak akan curang
markup, penipuan. Seorang kepala daerah mengingat Allah, maka dia akan adil kepada rakyatnya. Seorang ustaz, ulama mengingat Allah, maka dia akan amanah dalam fatwanya. Begitulah perumpamaan, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Al-Bardisbah Al-Bukhari menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matsalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, wallazi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kita mengatakan orang hidup adalah orang yang makan, orang hidup adalah orang yang menikah, orang hidup adalah orang yang menerima respon, orang hidup adalah orang yang menerima rangsangan. Menurut hadis ini salah, definisi kita keliru. Orang yang hidup adalah orang yang mengingat Allah. Maka pada saat kita ingat Allah, kita hidup. Tapi ketika kita lalai, kita sudah mati. Sesungguhnya kita sedang sekantor dengan mayat-mayat yang tidak mengingat Allah. Pada hakikatnya kita sedang bertetangga, bersahabat, dan na'udzubillah, serumah, satu tempat tidur dengan bangkai yang tidak mengingat Allah. Makanya seorang muslim sebelum makan dia ingat Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut, sebelum matanya terpejam untuk tidur. Sebelum makan dia katakan sependek-pendek ucapan, Ya ghulam, wahai anak kecil, kata Nabi, Sammillah, ucapkan nama Allah. Bahkan di dalam WC, tempat yang kotor, tempat najis, tetap dia sebut nama Allah sebelum masuk ke dalam. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kota, jauh, mungkin akan pulang dalam seminggu sepekan lamanya, tapi dia niatkan mencari nafkah yang halal. Langkah kanan, dia sebut nama Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Krisis kita saat ini bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup, hari ini kita dalam keadaan mengingat Allah, maka kita dianggap hidup. Tapi begitu keluar dari masjid ini, kita kembali kepada aktivitas. Jangan sampai kita berubah menjadi mayat-mayat, mayat berjalan, mayat berkantor, mayat berdagang, karena kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang pedagang, seorang petani mengingat Allah, maka dia tidak akan suntikkan pewarna tekstil dalam makanan yang dia jual. Dia tidak akan masukkan pengawet mayat dalam tahu tempe yang dia dagangkan. Dia tidak akan curang dalam pekerjaannya. Berbuah daripada lalai, hasil dagang, hasil kerja, hasil markup, hasil nepotisme yang haram disuap ke dalam mulut. Lidah yang memakan yang haram, diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Rajulun ash'as, ada seorang laki-laki ash'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Rambutnya kusut dan berdebu karena dia sedang berada di padang Arafah. Dia takut kalau dia mandi nanti rambutnya gugur, dia akan bayar dam. Maka dia tidak menyisir rambutnya, dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Dia muddu yadaihi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit dan dia memohon kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Tapi apa kata Nabi? Doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia di tanah yang suci, dalam keadaan ibadah yang suci, dalam pakaian yang suci. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya, celananya, kain sarungnya, baju kokonya dibeli dari uang yang haram.
wa ghudhiya bil haram, anaknya, istrinya dia suapkan makanan yang haram, anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Terjerumus ke dalam perbuatan haram, penyebabnya adalah karena lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hasil dari uang haram itu dibawa ke Makkah Al-Mukarramah, ke tanah suci, diiring orang banyak dengan doa Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura, jadikan dia memperoleh haji yang mabrur. Lalu menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat menjawab, la labbaik wala sa'daik, engkau tidak dapat panggilan dan engkau tidak dapat kebahagiaan, engkau tidak dapat balasan, zaduka haram, karena engkau berangkat dengan uang haram. Apa sebab? Karena ketika mencari nafkah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hasil dari kelalaian itu dipakai bersedekah, dipakai berinfak, diwakafkan fisabilillah, diusapkan ke kepala anak yatim. Nabi membantah, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak mau menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah, wa anfiqu, berzakatlah, min thayyibat, yang baik-baik, segala yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dibeli dari pasar dengan akad yang halal. Saya beli makanan ini dengan harga Rp50.000 tunai, lalu dibawa pulang ke rumah, dimasak oleh istri yang solehah dengan doa-doa yang halal, disuap masuk ke dalam mulut dengan menyebut nama Allah, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata makanan yang halal dalam bentuk fisiknya, tapi diperoleh dari lalai mengingat Allah, maka makanan itu haram. Yang haram masuk ke dalam mulut. Satu piring nasi, satu mangkok yang dihidangkan berubah menjadi butiran-butiran darah, darah berubah menjadi daging, dan dia membalut tulang belulang. Nabi menegaskan, ayyuma lahmin, setiap daging nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fadnaru aulabi, tempatnya lah api neraka jahanam. Darah masuk ke dalam jantung, jantung menyemprotkan darah naik ke otak, otak diisi oleh darah haram, maka otak yang berisi darah haram, otak berpikir pikiran haram, otak mengeluarkan ide-ide haram, otak bercerita lintasan pikiran, lintasan haram. Kenapa pikiran saya ini haram saja? Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu semua berawal dari lalai, maka berubahlah menjadi darah daging yang haram, menjadi tangkai jantung yang haram, menyemprotkan darah yang haram, naik ke otak, dan dia berpikir menjadi yang haram. Oleh sebab itu yang pertama kali masuk neraka bukan kemaluan, yang pertama masuk neraka bukan kaki, padahal yang melangkah untuk mencuri kaki, padahal yang memukul adalah tangan, padahal yang berzina adalah kemaluan. Tapi yang pertama masuk neraka, lanasfa'am bin nasiyah, akan kami jerumuskan ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Ubun-ubun otak bagian depan, itulah yang berpikir, itulah yang berbuat, itulah yang akan memerintahkan kepada mata, dia perintahkan ke telinga, dia perintahkan ke tangan dan kaki. Semua urat saraf berada di kepala, kepala itu diisi dengan haram. Mari kita berzikir mengingat Allah, bukan sekedar zikir pagi dan petang, bukan sekedar berzikir beramai-ramai, bukan sekedar berzikir mengejar target 5.000, 10.000, tapi zikir yang berpengaruh kepada etos kerja, zikir yang berpengaruh kepada perilaku. Tidak ada makna lidah yang berzikir, tapi perbuatan-perbuatan orang kafir. Tidak ada makna banyak mengucapkan lafaz Allah, tapi ternyata perbuatan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua
akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Di saat hari ini kita ditanya oleh Tuan Hakim, dituntut oleh Tuan Jaksa Penuntut Umum, kita tidak pandai bicara, tapi kita bisa bayar mereka. Tuan-tuan pengacara bela saya di pengadilan manusia, tapi sampai masanya la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa membantu, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat daripada yang haram-haram. Kemana anak, kemana istri, di mana saudara? Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu saudara lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, ibu kandung yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, ibu lari dari anak, anak pun tak mampu menolong ibu. Wa abi, ayah yang mencarikan harta halal selama ini, ayah pun tidak bisa ditolong oleh anak. Wa sahibatihi, istri, buah hati, belayan jiwa, hari itu dia tidak mampu menolong. Wa bani, anak-anak pun semuanya berlepas diri dari orang tua. Mengapa yang selama ini di dunia saling bantu menolong, hari itu tidak dapat membantu dan menolong? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena setiap orang sibuk mengurus urusannya masing-masing. Mari kita pikirkan diri kita sejenak. Hari ini kita hidup di suatu zaman orang lebih banyak memikirkan aib cacat orang lain sampai dia tidak sempat memikirkan kekurangan dirinya. Syukur alhamdulillah masih ada ibadah bersama solat Jumat. Maka kita duduk sejenak, berpikirlah apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Fir'aun berkuasa, mati. Qarun kaya, mati. Haman cerdas, penasehat Fir'aun, mati. Semuanya mati. Dan yang akan kita bawa hanya satu, amal saleh. Illal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Betul pesan Jibril alaihi salam, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي روهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها.
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.